Oke, kita lanjut. Sekarang malam ini kita akan membahas kata syifa. Dari kata syifa itu kita akan belajar tentang kata syafaat atau kesembuhan. Mungkin nanti tadi ada request dari Pak Salam untuk Pak Didi dibahas juga sainsnya kayak mana itu syifa segala macam, atau mungkin udah siap ya. Kita nantikan setelah ini. Monggo Ustaz Didi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wal ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maaf. Tenggorokannya kering. Untuk malam ini kita akan membahas kata syifa yang bermakna obat ya, karena ada kata syifa yang bermakna tepi juga. Itu lain bahasa nanti. Memang seperti yang dikatakan Mas Fahmi tadi, dari kata syifa ini kita bisa masuk ke kata syafaat. Untuk malam ini kita bahas agak ringan-ringan saja, tapi semoga. Tetapi ini nanti juga karena ada kata sin, huruf sin maksud saya, berarti kita juga nggak lepas akan mempelajari masalah radiasi, radioaktif. Jadi di situ mungkin nanti ini sebagai bayangan untuk ke depan. Juga karena ini obat, kita juga akan mereview apa yang kita pelajari dulu mengenai kata batin dan butun ya. Jadi kita pelajari dulu kalau butun perut berarti apa yang kita masukkan ke dalam diri kita secara fisik. Kalau batin itu adalah sama dengan tampungan tetapi untuk rohani kita ya. Sekarang kita coba langsung masuk ke pada yang dibahas bentar. Nah ini kita pelajari huruf sin dan fa. Nah karena ada aplikasi yang baru, mungkin teman-teman bisa coba buka untuk mereview saling saya bisa menerangkan, mungkin teman-teman juga bisa membuka aplikasi sehingga apa yang saya terangkan tadi saya terangkan bisa dicocokkan dengan aplikasi yang telah dibuat oleh Mas Fahmi. Kata kelompok kata sinfa sendiri, nah ini yang atas ini bermakna obat. Jadi ada huruf hamzah di sini. Lalu kalau diganti dengan ain menjadi syafaat dengan tambahan tak marbutoh di belakang. Berarti ada penguasaan. Jadi siapa yang menguasai masalah obat ini, dialah yang bisa memberikan syafaat. Maksudnya di situ. Ini pembahasan secara untuk linknya aja. Jadi kalau syifa itu adalah obat, syafaat adalah orang yang bisa memberikan obat, curing, orang yang bisa menyembuhkan itu sendiri. Jadi orang yang bisa menyembuhkan adalah orang yang bisa memberikan syafaat. Cuma kita harus tahu di sini syafaat sifat sendiri, penyakit itu adalah ada penyakit secara fisik, ada juga penyakit secara batin. Ini yang juga harus bisa dibedakan. Ini kata-kata sifat yang ada di dalam Al-Quran dan juga maknanya. Kita hanya bahas masalah tentang yang bermakna obat. Adapun tepi dan dua buah bibir ini nanti adalah pembahasan tersendiri. Dan ini kata syafaat, kelompok kata shin fa ain yang ada di dalam Al-Quran.
Berarti ini adalah bahasan lanjutan. Nah, ini kelihatannya Mas Fahmi senang ya kalau ada rootnya ini, jumlah berapa ini, sehingga cuma saya nggak cantumkan berapa kali ini keluar, itu nanti biar Mas Fahmi yang jadi bagi tugas. Nah, sekarang kita balik ke masalah batin dan butun untuk sifat. Nah, di anal ternyata madu adalah obat. Nah, disinilah ternyata untuk madu itu obat untuk dimasukkan ke butun. Berarti ini adalah obat untuk fisik kita. Ini yang ada di Al-Quran secara langsung tertulis obat. Jadi ini yang sangat mudah dipahami. Jadi kita tanpa ilmu apapun, bodoh-bodohan, sudah silakan minum madu ya. Lalu yang kedua adalah ini. Jadi Al-Quran adalah juga obat, penawar. Berarti ini untuk batin kita. Jadi pelajaran akidah yang ada di dalam Al-Quran adalah dimasukkan ke batin kita. Madu yang ditawarkan oleh Al-Quran itu dimasukkan ke dalam butun kita. Di dalam butun akan diproses, dimasukkan ke pembuluh darah, bla 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 bla, akan menyembuhkan penyakit. Lalu Al-Quran kita tahu maknanya, lalu itu kita masukkan ke batin kita, akan diproses di dalam batin oleh sudur, akan diolah lagi, mana yang bagus, mana ini. Kalau kita tidak bisa mengikuti ini, maka kita akan double standar. Begitu kita bisa mengikuti Al-Quran, kita akan masuk ke dalam sidik. Di situ bisa mengatur nafsu kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang ikhlas terhadap Allah. Jadi ini yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa ada madu dan ada Al-Quran itu sendiri, isi dari Al-Quran. Karena ini adalah sesuatu yang universal, maka madu maupun Al-Quran dicampur dengan apapun tidak akan terjadi keracunan. Jadi yang disebutkan di Al-Quran adalah sesuatu yang benar-benar universal. Belum ada ceritanya madu dicampur dengan sesuatu orang keracunan. Belum ada ceritanya orang diinjeksi dengan akidah dari dalam Al-Quran, lalu dia melakukan juga pengobatan atau terapi apapun secara medis, tidak pernah ada komplikasi. Semuanya malah mempercepat penyembuhan. Jadi kalau kita sakit fisik, kita boleh campur madu dengan obat yang ditunjuk oleh yang telah mempunyai ilmu, yang di sini kita kenal dengan dokter atau medis. Begitu juga kalau kita ada penyakit kejiwaan, kita buka isi Al-Quran, campur dengan obat apapun yang telah diberikan oleh yang punya ilmu, semuanya aman. Jadi madu dan Al-Quran adalah obat universal, bisa dicampur dengan apapun tanpa menimbulkan efek yang buruk. Malah dia mempercepat penyembuhan. Sekarang kita langsung masuk ke dalam sifat, makna sifat itu sendiri. Pertama, masalah obat-obatan, hal pertama yang akan dilakukan adalah uji klinis. Ini sesuai dengan makna sifat itu sendiri. Jadi yang dimaksud obat, sifat adalah sesuatu yang terang, jelas. Ingat di sini ada titik 3, titik terbanyak dari sistem huruf hijaiyah sampai dengan sa. Terang, jelas, fa adalah baik, fine. Jadi kita boleh menamakan itu sesuatu itu adalah obat jika memang sudah benar-benar jelas manfaatnya. Jadi kita bisa ya, kita menemukan sesuatu belum diuji klinis, belum diapa-apakan, terus itu kita katakan obat. Itu belum bisa. Jadi kita melanggar dari aturan Al-Quran itu sendiri. Di sini kita juga harus bisa membedakan berarti mana suplemen, mana obat. Kalau
sesuatu untuk penunjang, vitamin atau apapun, itu mungkin kita masukkan suplemen, mungkin uji klinisnya tidak terlalu berat. Asal kita merasakan diri kita segar, bagus, enak, mungkin dikatakan cukup. Tetapi itu belum bisa dikatakan obat. Ini yang harus jelas, karena apa? Saya perhatikan di lapangan, kadang-kadang di toko-toko jamu atau apa, di mana uji klinis kadang-kadang belum ditentukan secara benar-benar jelas, tetapi banyak orang-orang mampir di situ untuk minum, sehingga apa? Dalam jangka panjang akhirnya ginjal, levernya akan kena komplikasi. Jadi disinilah kata syifa mewajibkan kita untuk melakukan uji klinis. Untuk memastikan bahwa yang dikatakan obat itu sudah benar-benar terang, tidak ada keraguan apapun untuk hasil yang mau dicapai. Tetapi ya kita harus maklumi, uji klinis itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murah, itu memerlukan biaya dan waktu yang panjang. Tetapi memang itulah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa apapun yang kita hasilkan, jangan sampai mencelakakan orang lain. Karena itulah makna dari Islam. Apapun yang kita lakukan, kita harus menyelamatkan. Dan menyelamatkan itu butuh riset dan butuh waktu untuk memastikan bahwa itu benar-benar hak, tidak untuk menyelakakan orang lain. Jadi uji klinis adalah eksperimen atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian klinis. Data tentang keamanan dan kemanjuran terhadap sesuatu. Jadi dari sini kita benar-benar tahu khasiat obat bagi manusia, harus diuji dulu pada binatang, secara keilmuan, uji praklinik. Apalagi sekarang kita ada banyak pandemi ya, semacam COVID atau apa. Disinilah kita diuji antara kebutuhan yang sangat vital dengan uji klinis yang harus tetap dilakukan. Sehingga perusahaan dan pemerintah sendiri di negara manapun saling berlomba-lomba bagaimana obat ini bisa segera dipakai, tetapi tanpa melanggar tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Ini memang benar-benar ujian bagi ahli ilmu ya, bagaimana mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk salam, untuk Islam, untuk menyelamatkan orang dengan sesuatu yang hak. Jadi di sini bisa kita katakan namanya obat, jika itu telah diuji dengan uji klinis itu adalah sesuatu yang hak, tetapi tanpa uji klinis yang jelas berarti itu adalah batil. Di sini kita harus hati-hati. Apalagi yang sering adalah herbal. Bagaimana seorang penjual mengatakan ini adalah obat segala penyakit, ini gini, ini paling manjur. Disinilah tuntutan ilmu itu diperlukan, sehingga mulut kita tidak mudah mengucapkan sesuatu yang belum tentu hak. Seperti yang di Al-Quran, watawasau bisobr, watawasau bil haq, watawasau bisobr. Jadi kita berkata harus benar-benar sesuatu yang hak. Dan juga harus sabar. Jadi jangan sampai kita terjebak memberikan sesuatu kepada orang lain di mana sesuatu itu adalah sesuatu yang batil. Karena kita harus juga ikut menanggung nanti beban di akhirat. Di sini masalah syifa, obat, ada sesuatu yang herbal, memang ada sesuatu medisin. Di sini kita bisa contoh adalah bagaimana sesuatu bisa dikatakan syifa dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Di mana pengobatan medis tradisional mereka yang dulu tanpa uji klinis tetapi cukup manjur, semacam akupuntur, lalu herbal juga obat-obatan, lalu mereka adakan dana riset besar-besaran sehingga pengobatan tradisional mereka bisa diuji secara klinis. Setelah mereka uji secara klinis, akhirnya itu bisa dikatakan obat yang diakui oleh dunia. Sehingga apa?
dokter sekarang lulus bisa mengambil spesialis akupuntur di RRT. Inilah harusnya umat Islam sendiri bisa mendanai, melakukan uji klinis apa-apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah. Bekam, habatus sauda, tidak ada yang melakukan uji klinis. Sehingga apa yang terjadi? Tidak bisa diakui secara internasional. Orang tidak bisa menerima secara medis. Dan itu terpaksa tidak bisa dimasukkan ke dalam dunia pendidikan farmasi atau kedokteran. Kenapa? Karena dunia Islam sendiri agak jauh dari keilmuan. Sehingga mereka hanya mengandalkan keimanan. Coba kalau obat-obatan yang disalahkan Rasulullah itu telah melakukan uji klinis. Maka selain itu bisa diakui secara internasional, itu juga bisa mengangkat nama Islam itu sendiri. Bahwa apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah itu adalah benar-benar 1400 tahun yang lalu diuji klinis 1400 tahun kemudian, ini adalah match. Sehingga ini adalah menimbulkan sesuatu luar biasa untuk nama Islam itu sendiri. Tetapi ingat, iblis tidak nganggur. Sehingga disitulah bagaimana umat Islam dicegah habis-habisan untuk tidak berlaku di dalam dunia keilmuan. Sehingga apa yang mereka lakukan cukup berlaku di lokal mereka, itu tidak diakui oleh secara internasional. Sehingga itu pun susah untuk dibuat secara syiar, secara universal. Ini adalah sebuah masukan untuk kita sendiri. Jika kita seorang dokter atau farmasi, atau kita punya uang cukup luar biasa besar, dan kita Muslim, harusnya kita mau untuk riset uji klinis terhadap obat-obatan yang telah diperkenalkan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Ini adalah peringatan dari Allah, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau kita memang obat yang benar-benar hak, ya harus kita katakan hak. Yang belum diuji klinis ya kita katakan belum diuji klinis. Jangan digeneralisasi sehingga itu mencelakakan orang lain. Lalu dosis, takaran. Sin berbahaya, mematikan. Fa amplitude, lebih dari cukup. Jadi yang namanya obat sangat berbahaya jika melebihi dari kecukupan. Di sini seharusnya saya sendiri juga pada waktu pertama kali belajar huruf, ada sebuah keheranan. Ternyata tahapan obat di dalam satu kata itu telah disusun prosedurnya. Jadi kata sifat sendiri mengandung bahwa ini adalah dosis. Jadi diperingatkan oleh kata sifat ini sendiri adalah sin berbahaya, mematikan, fa amplitude lebih dari cukup. Jadi yang namanya obat adalah sangat berbahaya jika melebihi. Sehingga kita sendiri harusnya heran jika ada orang menjual itu adalah obat, tetapi dia tidak menyertakan dosis. Berarti itu bukan obat, itu suplemen. Semacam kita memakan buah. Buah itu bukan obat, buah adalah suplemen. Atau dia bisa dikatakan obat kalau itu untuk pencegahan. Jadi kita makan buah yang banyak, yang cukup, itu berarti bisa sebagai obat dalam artian pencegahan agar kita tidak sakit. Ini hanya masalah pengucapan saja, sehingga tidak perlu nanti untuk diperdebatkan ya. Jadi yang namanya sifat obat adalah dimanapun berbahaya atau mematikan jika dikonsumsi melebihi dari yang ditentukan. Jadi seluruh obat-obat yang melalui uji klinis semuanya pasti ditentukan dosisnya. Apakah setahun berapa gram, berapa cc. Ingat, kalau kita walaupun itu bermanfaat, kalau kita berlebih, akibat fatal yang kita terima.
jadwal, frekuensi, dan waktu konsumsi obat. Sin adalah chain reaction. Fa adalah tahapan atau tingkatan. Berarti sesuatu obat adalah bertahap menurut reaksi yang terjadi. Jadi yang namanya obat tidak bisa diminum sekaligus. Harus ada waktu, harus ada jarak. Jadi di sini kita juga diajari, misalkan kita minum obat 3 kali sehari, bukan pagi, siang, malam, tetapi 24 jam itu dibagi dengan 3, ketemu 8. Berarti 3 kali sehari, berarti kita meminum obat itu 3 kali setiap 8 jam. Ini adalah sifat. Jadi kenapa ditentukan semacam ini? Berarti uji klinis telah menentukan dengan dosis menurut beban tubuh, berat tubuh, semua telah dihitung. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, itu telah melalui uji klinis. Telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Begitu kita melanggar aturan sifat, berarti di situ pula kita akan mendapatkan efek yang kurang bagus. Ini secara manual istilahnya, lalu kita masuk kepada kuantum, apa yang dimaksud dengan sifat. Berarti kita masuk ke dalam ranah radiologi, di mana sin adalah bermakna untuk radioaktif, fisi, fusi, nuklir, jadi ada radiasi, ada radioaktif. Sistem pengobatan yang menggunakan radiasi kita kenal sebagai radiologi. Jadi kalau tadi adalah obat-obatan secara kimiawi, di mana diatur ada sesuatu yang memang jelas kebaikannya telah melalui uji klinis. Sekarang kita masuk makna sifat, di mana sin adalah sebagai radioaktif. Pengobatan yang menggunakan makna sin radioaktif atau radiasi adalah kita masuk ke dalam segmen radiologi. Sebenarnya radiologi sendiri yang pertama adalah untuk melihat bagian tubuh manusia dengan menggunakan alat, sehingga dengan kita bisa melihat bagian tubuh tersebut, kita bisa mendiagnosa atau menentukan penyakit apa yang diderita oleh bagian tubuh tersebut. Tetapi semakin lama pemindaian tersebut akhirnya bisa juga digunakan sebagai pengobatan. Di sini juga kita tahu pemancaran gelombang macam CT scan itu memancarkan gelombang radioaktif, jadi di sini masuk kepada sin. Sin radioaktif, Fa adalah tinggi gelombang. Jadi nanti pengobatan masa depan, kalau memang kita bisa mengembangkan, kita bisa menggunakan radioaktif dengan menentukan corak gelombang atau tinggi gelombang. Tergantung penyakit dan diagnosa yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi ini juga tidak mudah. Ini memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup canggih. Tetapi Al-Quran menuntun kita dasarnya bahwa Al-Quran memberitahu kita dengan radioaktif digabungkan untuk mengatur tinggi gelombang, itu bisa dibuat sebagai obat. Ini adalah dasar yang dimiliki oleh Al-Quran. Lalu bagaimana membuat radioaktif itu sendiri bisa sebagai obat, itu membutuhkan proses belajar. Dan juga kita ingat, Shin titik 3 adalah sama dengan
pangkat 3. Jadi radiasi dikuatkan dari sin bisa menjadi shin. Jadi sifat itu sendiri adalah tahapan-tahapan dari radiasi. Jadi selain menggunakan radioaktif, pengobatan bisa juga dilakukan dengan sistem radiasi secara bertahap. Hal yang paling mudah kalau kita sakit, kita berjemur di pagi hari, kita menerima radiasi dari matahari, itu juga salah satunya sebagai obat. Itu contoh dari alam yang paling mudah. Tetapi ingat panjang gelombang dari matahari itu campur sehingga kurang bisa spesifik untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, gelombang-gelombang tersebut dipilah-pilah sehingga dengan pemilihan tersebut bisa diketahui tinggi gelombang tertentu bisa dibuat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dan ini adalah khayal yang dibuat manusia, tetapi insya Allah bisa tercapai. Saya ambil dari film Elysium ya. Langsung deteksi penyakit. Sembuh. Tetapi tidak semudah ini. Ini film. Tetapi di sini kita tahu bahwa khayalan manusia telah mencapai sesuatu yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Jadi dengan menggunakan sinar, dimasukkan data medikal dari orang yang sakit, lalu dengan sinar tersebut mengadakan diagnosa ketemu, lalu panjang gelombang, tinggi gelombang ditentukan untuk menyembuhkan penyakit yang telah terdeteksi. Clear. Jadi kira-kira seperti inilah kalau ke depan manusia bisa mengeksplor isi dari Al-Quran di mana menggunakan radiasi dari corak gelombang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang mungkin saat ini susah untuk disembuhkan. Tetapi juga tidak mudah, ini harus disertai dengan ilmu pengetahuan, sekolah yang memang cukup mahal, riset yang berkepanjangan, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang instan, harus semua dipelajari. Jadi dan ini adalah dasar dari semuanya. Apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita usahakan, dasar dari akhlak yang telah ditanamkan oleh Rasul adalah dan apabila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan kita. Tetapi Allah menyembuhkan juga tergantung dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ikhtiar yang kita lakukan tidak bisa merubah takdir Allah. Jika kita sembuh, Allah yang menyembuhkan. Jika kita meninggal, berarti memang sudah saatnya. Tetapi dengan ikhtiar itulah kita bisa mencetak pahala. Dengan ikhtiar yang salah, kita bisa mencetak dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semuanya kajian tentang kata syifa yang disampaikan oleh Ustaz. Kita langsung ke sesi
sesi tanya jawab ya, teman-teman. Makasih Pak Didi atas penjelasannya. Jadi kata sifat tadi seperti itu ya. Dari huruf shin sendiri maknanya sesuatu yang terang benderang. Fa itu fine. Sesuatunya atau kalau mau jadi obat itu harus benar-benar jelas barangnya atau apa spesifikasinya dan segala macamnya, sehingga itu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, seperti itu apa ya tadi ya. Kalau yang tadi yang saya tangkap di pengobatan Cina, kenapa itu bisa pakai akupuntur tuh dari kata sifat sendiri, mungkin bisa dibedah juga nggak Pak Didi? Kalau untuk ini, itu nggak sempat saya terangkan juga. Sebenarnya kita sendiri bisa mengaktifkan radiasi di dalam diri kita. Itu bisa kita aktifkan dengan latihan pernafasan, dengan ini, sehingga dari jari kita, jari apa, itu kita bisa mengalirkan energi. Lalu kita pelajari titik-titik di mana. Jadi tubuh manusia sendiri itu merupakan saklar ya. Di mana satu saklar itu berhubungan dengan satu organ tertentu. Saya tadi juga sempat ngobrol dengan Mas Salam waktu di masjid waktu setelah Jumatan, bahwa saya sempat cerita ke dia untuk masalah Qi ya. Di dalam Cina sendiri, dalam meditasi Cina sendiri, kita kenal adanya Qi ya. Yaitu yang kita kenal dengan tenaga dalam sebutannya. Tapi itu bukan tenaga dalam, itu adalah energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan ada istilah ungkapan, kemana otak berjalan, Qi mengikuti. Jadi sebenarnya energi radiasi yang di dalam tubuh kita itu berjalan sesuai kemana otak kita berjalan. Sehingga kalau kita berpikir mengenai tangan kita, sekarang misalkan saya berpikir mengenai tangan saya, lalu saya langsung mengikuti, semua akan terkumpul di tangan ini. Nah ini tinggal dua, apakah ini untuk bela diri atau untuk pengobatan kesehatan. Jika Qi berkumpul di tangan, kita bisa gerakkan ke orang, ini bisa mencelakakan. Atau kita biasa melihat teman-teman kita dari Bango Putih atau perkumpulan silat atau apa itu ya, di mana logam, lalu mereka sebenarnya tangannya belum menyentuh logam itu, tetapi tangan mereka bisa mengeluarkan sesuatu energi, di mana energi tersebut bisa mempengaruhi susunan atom di dalam besi itu sendiri. Sehingga pada waktu energi itu datang, atom di dalam besi itu seperti terbelah dan membuat besi itu patah. Dengan pernafasan. Makanya kita tahu, bagi teman-teman yang mungkin belajar dari orang tua dulu, pada waktu kita belajar istilahnya kanuragan, ada istilahnya molimo ya. Kita dilarang dekat dengan perempuan, kita dilarang mabuk, kita dilarang ini molimo itu dilarang semua. Karena apa? Salah satunya, kalau kita lagi belajar seperti itu, kita dekat dengan perempuan, istilahnya dengan istri kita, lalu kita punya anak, radiasi yang kita kembangkan di dalam tubuh kita akan membuat mutasi dari janin. Sehingga apa yang terjadi? Janin akan menjadi cacat. Ini membuktikan bahwa tubuh kita bisa menghasilkan radioaktif atau bisa memancarkan radiasi. Ini yang kita harus hati-hati. Misalkan dengan puasa, dengan atau apapun orang-orang tua dulu. Jadi inilah sifat juga. Karena apa? Energi yang ada di dalam diri kita, kita bisa salurkan ke orang. Misalkan ada kelompok pengobatan Reiki. Mereka dalam menyalurkan energi yang ada di dalam diri seseorang ke orang lain. Di mana kalau energi itu kurang, mereka bisa berjamaah.
orang 5 atau orang 7 atau orang berapa saling menempelkan tangan, energi disalurkan ke satu orang. Itu sebenarnya radiasi. Itu sifat. Itu ada tahapannya juga. Yang lebih hebat lagi, energi itu mereka salurkan untuk diubah gelombang dan itu bisa disalurkan ke seseorang. Itu juga sifat. Itu diakui sebenarnya. Tetapi saya ada beberapa orang yang menyalahgunakan itu bukan mengembangkan radiasi di dalam tubuh, tetapi mereka minta bantuan makhluk lain. Nah ini lain cerita. Jadi ada yang meminta bantuan makhluk lain untuk meradiasi seseorang, atau dia kembangkan dengan pelatih. Jadi itu akupuntur, terutama untuk tusuk jari. Dan itu telah saya pelajari juga. Tetapi karena memang Rasulullah nggak pernah syiar masalah itu, jadi saya juga nggak pernah syiar juga untuk masalah itu. Tetapi ternyata bisa. Dan dengan pemancaran radiasi itu kita bisa salurkan ke jari, juga bisa kita salurkan ke mata kita. Sehingga dengan radiasi itu kita tembakkan ke objek akan kita terima dengan panjang gelombang yang berbeda, sehingga seperti yang kita kenal sekarang adalah ada aura ya, ada warna-warna tertentu di tubuh objek. Dengan perbedaan warna tersebut kita salurkan energi ke situ, otomatis objek akan kesakitan. Tetapi sakit tersebut untuk menyembuhkan atau bisa juga untuk mencelakakan, tergantung panjang gelombang yang ingin kita raih. Itu kalau Mas Fahmi tanyakan. Tetapi itu juga karena itu terlalu tinggi mungkin ya, pihak Cina sendiri tidak mengembangkan itu secara internasional. Itu mungkin bagi riset rahasia mereka ya. Itu hanya dipakai khusus untuk orang-orang VIP ya. Sehingga datang ke mereka, punya uang dana yang sangat besar, bahwa mereka sangat-sangat penting, baru istilahnya pakar-pakar mereka, pendekar-pendekar mereka turun untuk menyalurkan energi kepada orang tersebut. Sehingga itu juga termasuk dari sifat. Itu Mas, kalau Mas Fahmi tanyakan secara bagaimana itu bisa dikatakan sebagai obat. Tetapi di sini yang penting adalah bagaimana sistem pengobatan yang diperkenalkan Rasulullah bisa kita masukkan ke dalam uji klinis, sehingga itu bisa diakui secara internasional dan itu bisa mengangkat nama Islam. Jadi merupakan kehormatan buat Islam. Semoga itu terjadi nantinya. Amin, amin. Terima kasih Pak Didi. Mas Didi. Yap. Ya, syafaat tadi itu pemberi obat ya? Iya, jadi, artinya tadi syafaat tadi. Syafaat jika di belakang ada tak marbuto, berarti penguasaan. Jadi siapa-siapa yang bisa curing, yang bisa memberikan penyembuhan kepada orang lain, dialah yang bisa memberikan syafaat. Tetapi ingat, obat di sini adalah bukan hanya obat untuk fisik, tetapi obat juga secara kejiwaan. Jadi seseorang yang berakhlak baik, menguasai akhlak baik, dia menguasai bagaimana memberikan nasihat secara bertahap ke orang lain, semacam konsultasi, sehingga orang itu bisa sembuh, berarti dialah bisa memberikan curing atau memberikan syafaat. Jadi kalau masalah bisa bekam misalkan, lalu masalah bisa menyembuhkan orang, curing di situ, berarti masalah bisa memberikan syafaat orang lain. Masalah sebagai syafaat. Atau orang itu bisa menguasai ilmu. Dia tahu ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, akhlak yang bagus, sehingga orang yang istilahnya bejat, lalu dia kasih nasihat, itu merupakan obat. Dan itu juga syafaat. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani itu juga bisa dikatakan secara syafaat. Batinnya yang disembuhkan.
Pemberi manfaat juga berarti Mas ya. Kenapa? Pemberi manfaat juga berarti ya. Orang bermanfaat berarti syafaat juga berarti. Iya. Jadi syafaat di sini jauh lebih luas. Apapun yang bisa menyembuhkan, baik itu batin maupun jasmani seseorang, membuat nyaman, itu berarti dia bisa memberikan syafaat. Gimana, Pak Salam? Siap. Siap. Itu Mas Samsul nanya apakah masih sama apa enggak. Mas Samsul. Jadi mulai Iya, langsung pakai teks aja. Oh ya. Mungkin kita baca dari Mas Rizal Fahrudin dulu ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Kata sifat sendiri tadi dapat bermakna berbahaya jika melebihi dosis. Jadi untuk surat Al-Isra yang menerangkan kalau Al-Quran adalah sifat atau penawar, apakah juga bisa berbahaya jika melebihi dosis jika kita mempelajari dengan cara yang salah? Kemudian bagaimana caranya jadi syafaat supaya tidak melebihi dosis gitu. Berarti Mas Rizal nggak memperhatikan PowerPoint yang pertama tadi. Coba. Nah ini tadi. Nah ini. Madu dan Al-Quran. Dicampur dengan apapun aman. Jadi khusus untuk madu dan Al-Quran tidak ada istilah overdosis. Ini Quran sendiri yang menerangkan. Jadi penyakit untuk tubuh yang diterima oleh butun, perut, itu madu. Madu berapapun dikonsumsi oleh manusia tidak akan beracun, kecuali kalau dia tenggelam di dalam madu itu sendiri. Itu bukan obat. Jadi madu satu kolam renang dia masuk ke dalam, ya bukan salah madunya, tetapi orangnya aja yang keterlaluan. Begitu juga Al-Quran. Dia putar kaset dengan volume yang tinggi, seperti orang pernikahan, dia dekatkan di telinganya, ya jangan salahkan kalau gendang telinganya akhirnya bocor, bukan karena salah Al-Quran, tetapi orangnya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi saya sudah batasi bahwa apa yang di dalam Al-Quran, di sini adalah pelajaran, adalah penyembuh dari penyakit di dalam dada. Jadi untuk Al-Quran itu tidak ada overdosis. Karena apa? Tahapan-tahapan di dalam Al-Quran itu Allah yang telah menyusun. Karena Allah itu adalah menciptakan manusia, jadi tahapan-tahapan kenapa dari ayat ini tahu-tahu ayat ini isinya ini, tahu-tahu ayat isinya ini. Kalau itu dipelajari, karena Allah yang menyusun itu tidak ada overdosis. Begitupun juga dengan madu, baik itu herbal, baik itu baik itu pengobatan secara pernafasan, reiki atau apapun, atau pengobatan kejiwaan, orang yang sakit jiwa diberi obat psikologis atau apa, beri madu pun tidak pernah ada berita keracunan. Tidak pernah ada komplikasi. Begitu juga orang sakit mahnya, sakit kanker atau apapun, dengan ditambahi obat-obatan dengan ayat-ayat Al-Quran, istilahnya dia membaca isi Al-Quran, agar dia lebih tenang, agar dia pasrah kepada Allah, agar dia ikhtiar dengan semampunya. Ini malah menimbulkan kesembuhan yang lebih cepat. Tidak ada ceritanya overdosis. Jadi ini Mas Rizal mungkin tadi terlambat Mas, untuk pengajian. Saya mau nambah dikit boleh ya? Bisa ya? Ya boleh, silakan. Saya kan punya pasien kencing manis basah. Nah, dia cerita waktu luka kan biasanya kan membusuk gitu. Ya. Dia ngobatinya dengan madu. Jadi luka busuknya itu langsung dimasukin madu, ditempel. Memang katanya perihnya luar biasa, tapi setelah 2 hari itu kering namanya lukanya itu. Itu diabetes basah ya Pak Salam? Iya. Kalau diabetes basah kan biasanya kalau luka kan bernanah membusuk kayak gitu kan. Iya, terpaksa harus amputasi ya.
dia harus amputasi. Nah dia enggak. Jadi lukanya itu dikasih madu asli sama dia, ditempel gitu. Memang katanya perihnya tuh luar biasa. Tapi selang 2 hari itu kering lukanya itu. Berarti Cuma benar. bekas lukanya memang agak hitam kulitnya memang. Jadi Syifa Tapi ini juga saya garis bawahi ya, apa yang dikatakan Al-Quran juga harusnya dipelajari secara keilmuan. Udah ada belum dari umat Islam yang pendidikan farmasi atau kedokteran meriset dari kandungan madu? Belum. Tapi memang Mas, apa beberapa dokter yang pernah saya referensi yang pernah saya dapat itu beberapa dokter bedah itu lukanya itu memang banyak dikasih diolesi madu Ya. cepat kering. Tetapi yang saya heran, ternyata satu dunia pun semua manusia di atas dunia ini jika diberi madu, mereka sangat-sangat berterima kasih. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, walaupun orang itu ateis sekalipun, mereka tidak pernah membantah dengan khasiat madu itu sendiri. Nah, ini juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran adalah universal. Bisa diterima oleh semuanya. Dan ingat, pelajaran di dalam Al-Quran pun orang harus lapang dada, orang tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh ini, berkata yang jujur, berkata dengan lemah lembut. Itu pun juga universal. Tidak ada yang menolak isi Al-Quran. Tetapi orang-orang yang alergi terhadap Islam, karena contoh dari saudara-saudara kita yang tanda kutip agak salah dalam mempraktekkan, itu lain lagi ceritanya. Tetapi saya yakin isi Al-Quran sendiri jika dilakukan dengan cara yang ma'ruf, itu bisa diterima oleh semua golongan. Bisa diterima oleh semua manusia. Tetapi karena kita ada yang salah aplikasi isi dari Al-Quran, sehingga itulah yang menimbulkan Islamofobia, ya, yang menimbulkan orang takut terhadap Al-Quran. Hukum di dunia, orang mencuri pasti dihukum. Kalau kita tidak menyebutkan itu dari Al-Quran, semua orang seluruh dunia bisa menerima. Orang mencuri harus dihukum. Tetapi begitu kita katakan, Al-Quran mengatakan orang mencuri harus dihukum, orang jadi alergi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada beberapa saudara kita dalam menerangkan isi Al-Quran kurang berkenan caranya terhadap manusia-manusia yang lain. Sehingga kurang berkenan itulah yang menjadikan mereka agak alergi terhadap isi Al-Quran. Tetapi secara psikologi sendiri, isi Al-Quran adalah universal. Bisa diterima oleh seluruh manusia asal dia fair, tidak alergi. Istilahnya, kalau kita tidak ngomong ini berasal dari Al-Quran, semua orang bisa menerima isi Al-Quran. Tetapi karena kebencian sesuatu, atau karena alergi terhadap sesuatu, atau karena ada contoh yang kurang benar, sehingga kalau itu kita katakan dari Al-Quran, mereka langsung defense. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seperti tadi, Al-Quran dan madu tidak pernah komplikasi dengan apapun. Justru malah mempercepat penyembuhan. Jadi itu jawaban untuk Mas Rizal ya. Ini ada apakah penyakit dari Pak Samsul, hanya rombongan ini pertanyaannya. Gak apa-apa. Apakah penyakit sebenarnya tetap jumlahnya dari zaman dulu sampai sekarang atau bertambah jenisnya seiring zaman? Mungkin itu dulu. Nah, jadi apakah jumlah penyakit itu tetap sebenarnya atau dari sekarang tuh makin tambah makin bermacam-macam penyakit tuh? Mungkin dulu cuma masuk angin, flu, pilek. ada stroke, ada kencing manis.
Begitu meninggal, ya tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanpa tahu penyakitnya apa. Jangan dulu ya. Oke. Tapi untuk kebesaran Allah, apa susahnya Allah menciptakan penyakit yang baru? Kayak corona sekarang tuh ya. Jadi semakin akhir zaman, ilmu juga semakin maju. Itu juga karena kebesaran Allah. Semakin akhir zaman, cobaan tetapi mulai abu-abu. Di mana kita kenal dengan mutasi, dengan ini, atau apapun. Atau juga karena lingkungan. Dulu lingkungan baik. Sehingga tidak pernah menimbulkan efek terhadap manusia. Karena apa? Dengan lingkungan yang baik, tubuh manusia kekuatannya juga masih luar biasa. Sehingga mereka bisa menangkal pengaruh dari luar. Tetapi sekarang dengan lingkungan yang buruk, sesuatu yang tadinya bukan apa-apa, sekarang menimbulkan apa-apa. Itu juga sesuatu hal yang baru. Belum lagi dari kerusakan lingkungan karena pembuangan limbah atau apa kita kenal dengan mutasi atau mutasi genetis, sehingga itu juga bisa menimbulkan. Tetapi secara keyakinan, karena kebesaran Allah, ilmu kita ditambah, dan karena kebesaran Allah, tidak ada susahnya bagi Allah untuk menciptakan penyakit yang baru. Kenapa itu dilakukan? Ini adalah untuk memicu manusia untuk semakin mengembangkan keilmuan dan memicu manusia untuk semakin berikhtiar, semakin tinggi juga. Jadi yang pasti penyakit tidak tetap bertambah. Benarkah obat-obatan, gimana Mas Fahmi? Nomor 2. Benarkah obat-obat oleh dunia farmasi sebab akan bisnis banyak yang hanya untuk meringankan penyakit, bukan untuk menyembuhkan? Bagaimana obat-obatan yang dianjurkan? Nomor 2. Inilah enaknya jadi ahli ilmu. Enaknya menjadi ahli ilmu. Dia bebas. Mau meringankan saja atau menyembuhkan. Dan itulah susahnya jadi ahli ibadah. Terima atau enggak terima, silakan. Jadi ingat yang dikatakan Rasulullah. Perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah adalah seperti aku, Rasulullah menunjuk dirinya, dan orang paling rendah di antara kalian. 1000 orang ahli ibadah meninggal, tidak ada apa-apa. 1 orang ahli ilmu meninggal, Islam menangis. Disinilah kenapa Islam mewajibkan kita untuk menjadi ahli ilmu. Karena apa? Dengan ahli ilmu kita bisa memberikan syafaat terhadap orang lain. Dengan ahli ilmu kita bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi inilah yang harus kita terima takdir kita. Tergantung dari akhlak ahli ilmu itu sendiri. Nah kalau ahli ilmu itu dari banyak orang di luar kita, jadi hak mereka mau hanya untuk meringankan atau menyembuhkan. Kalau kita kesakitan, ya terpaksa untuk meringankan pun kita harus beli agar kita nggak kesakitan terus-menerus. Ataupun mereka, kalau ini saya sembuhkan, saya nggak dapat uang lagi. Ya saya ringan aja biar mereka beli lagi. Itu haknya dari ahli ilmu. Dari akhlak mereka. Dan bagi ahli ibadah itu harus diterima. Salahnya orang bodoh. Jadi ini yang seperti dikatakan oleh Syafi'i. Kalau kita tidak kuat dengan capeknya belajar, silakan menerima susahnya jadi orang bodoh. Jadi ini. Jadi kita harus menerima takdir kita berdasarkan ikhtiar yang kita lakukan. Sebesar keinsafanmu,
sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi sebesar dan bagaimana kita bisa melakukan sin, sebesar itu pula keuntungan yang bisa kita raih. Jadi nun sin fa dari kata akhirnya dari kata insaf itu yang dari itu adalah pepatah dari Gontor yang saya bongkar. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi sebesar data informasi sinfa, insaf. Jadi insaf adalah kalau kita mempunyai data informasi, itu kita kembangkan untuk kebaikan, itu adalah insaf. Jadi orang yang insaf adalah orang yang memperoleh data informasi dan akhirnya dia bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang insaf. Jadi orang insaf itu berbeda dengan orang yang tobat. Orang yang insaf, orang yang tadinya tidak ada manfaat, lalu dia bisa memberi manfaat. Itu orang yang insaf. Orang yang tadinya tidak ada gunanya, menjadi orang yang berguna. Jadi sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi sebesar manfaat yang kita bisa berikan ke orang lain, sebesar itu pula pahala keberuntungan yang bisa kita terima. Jadi kata insaf sendiri nun sifa. Jadi di situ akhirnya prinsip Gontor sendiri sebenarnya memaksa orang untuk menjadi orang yang pandai, orang yang pintar. Dengan kepandaiannya dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang pandai itu banyak hal yang bisa lakukan. Meringankan, menyembuhkan, atau menipu. Ada istilah di Jakarta, bagaimana kita bisa menipu orang lain, tetapi yang ditipu bisa tersenyum dan senang. Itu hanya orang berilmu yang bisa melakukan itu. Jadi yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah ahli ibadah. Jadi banyak juga ahli ilmu bagaimana mereka membungkus nama abagama untuk menjual apa yang mereka inginkan atau meraih yang mereka inginkan. Jadi itu kita tidak bahas, itu tergantung. Jadi nomor 2 tergantung akhlak masing-masing. Jadi kalau akhlak kita bagus, harusnya kita menyembuhkan. Tetapi kita juga tidak bisa, kita tidak punya hak terhadap keilmuan seseorang. Mungkin ilmu tersebut dia raih dengan sesuatu pengorbanan yang cukup tinggi. Ingat, dalam keilmuan sendiri ada biaya riset. Biaya riset sangat mahal. Orang yang punya ilmu inginnya digaji juga dengan sesuatu yang tinggi. Orang yang punya ilmu agar dia bisa berkonsentrasi terhadap keilmuannya, anak istrinya harus dijamin kesejahteraannya. Tidak bisa seseorang melakukan terobos di dunia keilmuan kalau dia masih berpikir besok saya harus makan apa. Anak saya bagaimana ke depannya. Istri saya bagaimana supaya nggak ngomel-ngomel. Tidak bisa. Makanya disinilah dunia barat telah menyusun bagaimana mereka bisa mencapai keridhaan orang yang punya ilmu. Karena apa? Allah sendiri pun ridho terhadap orang yang punya ilmu. Seseorang yang punya ilmu bedah, dia bisa membedah ilmu, bisa membedah seseorang, dan orang itu sembuh. Berarti sini ridhonya Allah juga ada. Tetapi orang dengan keyakinan setinggi apapun, dengan iman sehebat apapun, tanpa ilmu, suruh bedah seseorang, bukannya sembuh, tetapi dia menjadi pembunuh. Istilahnya apa? Allah nggak ridho dengan dia. Jadi ridhonya Allah itu bisa turun dengan keilmuan seseorang. Malah Rasulullah berkata bahwa kalau kita menyerahkan urusan kepada seseorang yang tidak ada ilmunya, tunggulah kiamat. Iya. Di sini orang bilang ilmu, Rasulullah bilang ilmu. Bukan serahkanlah urusan kepada orang yang imannya tinggi. Bukan. Serahkanlah kepada orang yang ilmunya. Pada ilmunya. Nah, di sini kadang-kadang karena terlalu semangatnya beragama, kita kadang-kadang salah langkah. Karena kita benci terhadap sesuatu,
kita kadang-kadang salah langkah. Serahkan kepada yang ada ilmunya. Jadi inilah enaknya jadi ahli ilmu. Jadi kita harus keluar dari zona ahli ibadah. Tetapi pertama kali kita pasti masuk ke zona ahli ibadah. Tapi jangan lama-lama. Dari zona ahli ibadah kita harus segera bangkit menjadi masuk ke zona ahli ilmu. Jika kita sendiri kerasan terhadap di zona ahli ibadah, itu bukan salah siapa-siapa, itu hak dia juga. Tetapi dia juga harus bisa menerima konsekuensinya. Jadi ada risiko dan ada keuntungan. Nomor 3, adakah kaitan penyakit dengan dosa seseorang? Sehingga adakah penyembuh bertaubat atau tuntunan agama? Nah ini. Tergantung butun atau batin. Kalau dia penyakitnya masalah fisik, tidak ada hubungannya dengan batinnya. Kalau dia infeksi, butuh antibiotik, tidak bisa diruqyah, istilahnya. Tidak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi dosa itu bisa juga karena dosanya dia, Allah mentakdirkan dia sakit. Itu baru bisa. Jadi mungkin Allah pengen menerima taubatnya seseorang. Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Berarti karena Allah pengen memberikan hidayah kepada seseorang, berarti orang ini belum dapat hidayah. Lalu Allah memberikan penyakit ke dia. Lalu orang itu ikhtiar. Karena dia periksa dokter, lalu diberi antibiotik, dia sembuh. Mungkin dia nggak dapat hidayah. Lalu dia diberi penyakit oleh Allah yang belum ada obatnya untuk saat ini. Lalu entah bagaimana dia bisa sembuh. Berarti di sini adalah ada pengobatan yang belum ditemukan secara medis, keilmuan, yang membuat dia sembuh. Lalu dia bertobat. Lalu dia percaya bahwa yang menyembuhkan, entah bagaimana caranya, itu adalah Allah. Lalu dengan cara seperti itu, dia mendapatkan hidayah. Nah ini mungkin bisa semacam itu. Tetapi kalau kita secara keilmuan, penyakit tidak ada hubungannya dengan dosa atau kelakuan seseorang. Ini kalau kita Mas Didi, ya keilmuan. Mas, Kenapa Mas? Kan ada tuh kerusakan itu disebabkan oleh ulah tanganmu sendiri. Itu gimana itu? Ya, semacam gini. Ada orang keagamaannya bagus. Lalu dia mendekat. Disuruh pakai masker nggak mau. Dia dekat dengan orang yang punya penyakit flu. Lalu orang flu itu bersin di depannya dia. Kalau dia sakit, itu karena ulahnya dia sendiri. Ada orang flu, dideketin, orang bersin, dia nggak tutup. Jadi yang salah siapa? Itu adalah ulah tangannya dia sendiri istilahnya. Jadi harusnya keilmuan tinggi keilmuannya tinggi secara intelektual, keilmuannya tinggi juga secara ibadian. Jadi ulah tangannya dia sendiri. Udah dikasih tahu, jaga kesehatan, perhatikanlah makananmu, jaga kebersihan. Islam mengajarkan itu semua. Perhatikanlah, hai manusia, perhatikanlah makananmu. Semuanya dimakan. Memang halal, tapi nggak thayyib. Akhirnya apa? Diabetes kena, jantung kena. Itu karena apa? Karena ulah tangannya sendiri.
sholatnya bagus, puasanya bagus, pergi haji, zakatnya nggak pernah telat, tetapi dia nggak pernah memperhatikan makanannya. Ya akhirnya kena diabetes. Apakah dia karena dosanya? Enggak juga, karena ulah tangannya dia. Jadi disinilah kita harus bisa membedakan. Jangan sedikit-sedikit hubungan dengan dosa seseorang. Keilmuannya kita pikir. Akhirnya apa? Kita nanti bisa terhindar berprasangka buruk terhadap Allah. Wah, orang itu sakit karena dosanya. Secara tidak langsung kita menuduh Allah untuk memberi penyakit ke orang itu ya. Semacam gempa di Padang atau di Aceh. Wah, itu gempa gara-gara orang sana. Itu karena biar bertobat, karena melanggar aturannya Allah, diazab oleh Allah. Jangan. Akhirnya kita menuduh Allah itu tukang azab. Kita tahu Allah itu pengasih penyayang. Allah itu pengasih penyayang. Allah itu bukan tukang azab. Kenapa orang sana kena? Karena itu mereka tidak tahu. Kita negara maritim. Tetapi kita jauh ilmu pengetahuan kita terhadap maritim. Harusnya kita tahu, begitu laut surut dengan cepat, ikan jenis ini keluar, pasti sebentar lagi tsunami. Kalau itu dipelajari oleh orang yang hidup di maritim, pasti banyak yang selamat. Dan kita tidak menuduh Allah tukang azab. Nah, di situ kita harus pintar-pintar memilah. Tetapi juga sekali lagi balik, yang menuduh Allah itu tukang azab, kalau saya boleh berkata, nggak jauh-jauh juga ahli ibadah. Tetapi yang tetap menyadari bahwa Allah itu pengasih penyayang, tetapi karena ilmu kita yang kurang, sehingga banyak jatuh korban, itu ahli ilmu. Semacam Jepang. Jepang adalah negara yang paling sering kena gempa. Tetapi karena di sana dikembangkan secara keilmuan, sekarang gempa model apapun tidak begitu banyak memakan korban di Jepang. Tetapi bagi negara yang masih berkembang, keilmuan masih belum, gempa sedikit, korban jiwa tinggi. Itulah bedanya negara maju dengan negara yang kurang ilmu. Di mana kalau di negara maju, jumlah korban manusia sedikit, materinya yang besar jumlah korban. Tetapi di negara berkembang, jumlah korban manusianya tinggi, jumlah korban materinya sedikit. Inilah untuk introspeksi kepada diri kita. Jadi ayo kita berlomba-lomba kepada keilmuan agar kita bisa lepas dan bisa tetap konsisten untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Udah gitu aja, berarti yang satu tadi bahwa penyakit tambah, yang kedua itu tergantung ahli ilmunya, mau menyembuhkan, mau meringankan itu terserah dia. Lalu dosa kalau secara medis tidak ada hubungannya penyakit dengan dosa. Tetapi secara akidah itu bisa dihubungkan. Tetapi tidak ada boleh missing link. Misalkan seseorang yang berdosa karena beban kejiwaan, akhirnya dia stres. Alam mana yang kita pilih. Gitu Mas Fahmi. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Dermawan gitu. Apa? Gak ada tulisan di sini. Ini Mas. Apa Mas Dermawan? Nabi Ayub kan pernah sakit. Kalau secara sains gimana ya menguji klinis obat Nabi Ayub tersebut gitu? Secara sains untuk menguji klinis obat Nabi Ayub. Harusnya kita bisa mengambil sampel air yang bisa membuat untuk disiram ke Nabi Ayub. Karena di situ diceritanya Nabi Ayub itu mandi di sumber air tertentu. Itu harus diambil sampel medis. Cuma kita kehilangan data di mana air itu tersebut. Tetapi kita bisa sekarang belerang pun katanya bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Atau yang paling mudah, Nabi Yunus. Nabi Yunus
setelah ditelan oleh ikan, otomatis kulitnya pasti iritasi. Karena di kulit ikan, di perut ikan itu pasti ada asam. Asam bisa membuat luka di kulit manusia. Makanya Nabi Yunus begitu dilempar keluar dari perut ikan, Nabi Yunus menderita penyakit kulit. Tetapi Allah telah menyediakan labu di pantai dan tidak disediakan makan lain. Jadi mau tidak mau Nabi Yunus memakan labu tersebut. Dan labu itu adalah obat bagi Nabi Yunus. Tetapi sekali lagi kita umat Islam yang telah diberikan Al-Quran tidak pernah meriset jenis labu apa yang telah dimakan oleh Nabi Yunus. Sehingga dengan labu tersebut diekstrak bisa menyembuhkan penyakit kulit seperti yang diderita oleh Nabi Yunus. Tetapi saya sendiri akhirnya mengembangkan metode di mana saya pelajari beberapa jenis labu, saya konsumsi sehingga itu bisa menjaga kesehatan kulit kita. Itu yang bisa saya lakukan karena biaya riset juga terbatas, tetapi ada beberapa labu yang akhirnya sering saya konsumsi dan itu bisa membuat bagus untuk kulit kita. Nah, secara global lagi, ternyata labu itu bermanfaat untuk kulit. Itu. Wah, keren. Jadi di dunia kosmetik tuh diperlukan tuh, Pak. Iya, memang. Nah, kalau orang Islam mau meriset labu itu, di mana dunia kosmetik adalah sangat mahal, kita bisa mengeruk keuangan luar biasa dari situ. Tanpa orang itu merasa sakit hati. Orang disuruh beli alat kecantikan, satu kotak kecil seharga 2 juta, mereka nggak bakalan nggak protes. Kenapa ini kok mahal? Lalu komplain, lalu demo, enggak. Mereka tetap beli, lalu menikmatinya. Itu labu. Jadi semacam juga Nabi Ayub. Jadi itu yang harus kita teliti. Ada beberapa sumber air tertentu yang di situ mengandung obat. Tergantung konten dari air tersebut. Gitu Mas Darmawan. Jadi Allah menunjukkan di mana obat itu. Lalu Nabi Ayub mandi di situ dan sembuh. Jadi mukjizat Allah itu juga bisa diterangkan secara keilmuan. Semacam mukjizatnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Tahun itu mukjizat. Tahun sekarang enggak. Dengan pesawat supersonik tembus enggak sampai 5 menit. Jadi mukjizat Allah bagi ahli ilmu bisa diterangkan secara medis, secara keilmuan ya. Gitu Mas Darmawan. Ada lagi Mas Mami? Ada lagi teman-teman. Mungkin tadi yang apa itu namanya? Yang saya pahami tentang kayak akupuntur dan yang lainnya tadi itu misal gini tadi di huruf shin-nya sendiri itu kan maknanya kan network nih. Salah satunya kan network. Ya. Sedangkan di saraf kita itu kan juga network juga sehingga sifatnya tuning. Jadi networknya itu dituning dengan kalau ada yang akupressure, ada yang pakai jarum, ada yang pakai listrik. Nah, mungkin tuningnya itu yang perlu di ini ya. Kalau pakai tangan seperti apa tekanannya, faknya harus belajar lagi. Terus yang lainnya lagi sifat itu kesembuhan itu kan saya kemarin pernah lihat ternyata otak kita itu kan juga network. Jadi otak kita ini isinya itu sistem syarafnya banyak banget sehingga apa itu namanya pola pikir kita bisa membuat kita bisa jadi membaik atau sembuh gitu ya dengan mentuning pengobatan diri sendiri ya, self curing ya. Ya, bisa nggak itu tadi? Bisa. Bisa ya. Dengan pernapasan, dengan sistem Qi, misalkan punggung saya sakit. Saya tahu network yang mana yang sakit. Saya arahkan radiasi ke situ. Jadi mana-mana titik-titik yang buntu atau apa, dia bisa tembus. Begitu tembus,
sembuh. Jadi Lewat itu self curing. Jadi itu lewat malah titik nggak perlu meridian, Mas. disembuh. Iya, Lewat titik meridian itu kan. nggak tahu itu sebutannya apa. Kalau di dunia akupunktur Tapi tuh saya atau sendiri pijat titik meridian. titik meridian boleh. Iya. Jadi Kalau saya jalur sendiri istilahnya cuma menyalurkan chi saja sih. Menyalurkan energi, menyalurkan iya. qi-nya aja. Jadi disinilah kita tadi bahas sifat bisa secara fisik, yaitu bentuk obat-obatan, uji klinis, atau bisa juga berupa gelombang ya, berupa radiasi ya, berupa radioaktif. Tubuh kita bisa menghasilkan radiasi. Tubuh kita bisa menghasilkan radioaktif. Insan, nas. Ya, manusia kan ada. Dengan tubuh kita bisa menghasilkan radioaktif, tolong teman-teman yang belajar ini jangan punya anak dulu atau jangan membuat anak, nanti anaknya cacat. Jadi orang tua-tua dulu telah mempelajari, ingatkan kita pada saat kita membangkitkan radioaktif di dalam tubuh kita, kita tidak boleh dekat dengan perempuan. Istilahnya kita tidak boleh dekat dengan istri kita. Kalau kita dekat, di situ akan ada janin, janin pasti cacat. Karena apa? Radioaktif di dalam tubuh kita akan membuat mutasi genetik di janin. Pasti cacat. Dan itu saya pelajari, ada beberapa teman yang gitu, dan memang benar akhirnya anaknya cacat. Jadi biasanya orang-orang yang mempelajari meditasi atau penyembuhan untuk membangkitkan radiasi, itu bagi orang-orang yang telah mempunyai anak dan tidak ingin mempunyai anak lagi. Baru dia mempelajari itu. Sehingga memperkecil risiko melahirkan anak yang cacat. Itu bukti bahwa kita bisa membangkitkan radioaktif. Dan karena kita bisa membangkitkan radioaktif, tubuh kita adalah bahan baku yang sangat bagus untuk neraka. Ini tambahan. Jadi tubuh kita adalah bahan bakar yang paling bagus untuk neraka. Karena apa? Tubuh kita lebih bagus daripada dari zat radioaktif. Satu sel tubuh manusia jika diproses secara efisien bisa untuk menghasilkan panas selama 50 tahun. Makanya kita perlu di-trigger oleh batu. Jadi bahan bakar neraka itu batu, jin, dan manusia. Batu itu untuk trigger. Semacam uranium untuk pemanasan pertama. Jin adalah reaktor untuk menambahkan tinggi. Setelah semua tinggi, baru sel tubuh kita diproses untuk lebih memaksimalkan. Jadi ada urutan. Batu untuk trigger. Jin itu adalah untuk semacam reaktifan. Untuk proses katalis. Setelah trigger dan katalis sempurna, tubuh kita bisa diproses untuk bahan baku neraka selama-lamanya. Dengan jumlah manusia yang segini banyak. Makanya penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Karena apa? Penghuni neraka harus bisa menghangatkan seluruh semesta. Penghuni surga butuh kehangatan. Karena dia juga salam. Ada hangat dan selama-lamanya. Karena penghuni surga selama-lamanya, berarti penghuni neraka harus banyak untuk menghangatkan penghuni surga. Jadi ingat, tubuh kita malam ini kita tahu bisa membangkitkan radioaktif dan tubuh kita sangat sinkron sekali dengan batu radioaktif. Sehingga kita adalah zat yang paling bagus untuk bahan bakar neraka. Tergantung kita pilih mana. Yang dihangati atau yang menghangatkan. Allah alam, tergantung ikhtiar kita. Mas Rami. Oke, mungkin berat ya. itu dulu kalau nggak ada pertanyaan lain, ada lagi nggak? Mungkin udah ini ya Pak Didi, udah waktunya udah 1,5 jam. Oke, ya. Oke. Alhamdulillah
kajian tentang kata syifa ini. Oh ya, satu Mas Fahmi, bentar. Saya minta doanya teman-teman. Ya. Seminggu, 2 minggu ke depan ini atau hari-hari ke depan, saya mau menyambung untuk database. Semoga tidak ada halangan. Saya minta doanya teman-teman. Amin, amin. Semoga. Amin. Setelah 6 tahun saya kerjakan, saat ini waktunya untuk nyambung database. Jadi saya minta doanya teman-teman. Kita aja Mas Fahmi. Monggo, silakan Amin. lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, lancar. Semoga apa yang direncanakan ke depan Allah mudahkan dan Allah beri kelancaran. Amin. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, gitu dulu kajian tentang kata syifa malam ini. Sebenarnya banyak ya. Mungkin nanti kita bisa atau Pak Salam ini ya yang bisa langsung praktek ke Ustadz Didi ya terkait tadi itu syifatnya langsung. Bagaimana membangkitkan rahasia, nggak termasuk siar. Bagaimana membangkitkan nanti saya jadi tukang obat lagi. Jangan. Gitu ya. Saya biar konsentrasi ke ilmunya saja. Soalnya nanti ada beberapa hal dulu. Oke, saya cerita Mas Fahmi. Ada beberapa orang tahu akhirnya datang ke rumah. Saya serba salah. Mau saya suruh pulang, salah. Kalau saya tangani nanti datang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Saya akhirnya konsultasi dengan Pak Hidayat Sarkasi di kantor. Beliaunya menjawab, itu semacam bonus kalau kita dapat ilmu ya. Jadi kalau kita bergerak di ilmunya Allah, kita berjuang di jalannya Allah, biasanya kita dapat bonus. Nah, tergantung bagaimana kita memanage bonus tersebut. Waktu itu Pak Hidayat Sarkasi memberikan contoh. Pak Didi coba bayangkan, jika Trimurti, 3 orang pendiri Gontor itu menerima masyarakat setempat untuk diobati dengan bonus mereka, konsentrasi mereka terpecah. Akhirnya akan banyak orang duduk di muka pendiri Gontor untuk disembuhkan. Apa yang terjadi nantinya? Konsentrasi untuk membesarkan pondok akhirnya hancur. Lah, itu tidak termasuk bagian dari syiar. Akhirnya Trimurti Gontor berkonsentrasi untuk ilmu membesarkan pondok dan bonus itu hanya untuk internal mereka, tidak untuk disebarluaskan. Itu saja sih. Sehingga konsentrasi dari Trimurti tetap kepada keilmuan, bagaimana membesarkan santri-santrinya untuk berguna di masyarakat, dan keilmuan yang itu tadi bonus tidak untuk disebarluaskan, sehingga tidak mengurangi waktu mereka untuk konsentrasi di pondok. Itu aja Mas Fahmi. Lagi silakan ditutup. Amin. Oke, gitu dulu yang bisa kita yang bisa disampaikan oleh Ustadz Didi terkait kajian kata syifa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Ustadz Didi waktunya dan teman-teman semuanya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.